Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam video pembelajaran. Kali ini kita akan membahas pelajaran pertama atau Ad-Darsul Awal ya, dengan judul Al-Unwan. Al-Unwan artinya adalah alamat. Nah, sebelum kita membaca hiwar berikut ini, kamu lihat, dengarkan, nanti setelah itu bisa ulangi hiwar yang ibu bacakan. Ali sedang berkenalan dengan Sulaiman dan menanyakan alamat rumah. Ali, Assalamualaikum. Sulaiman, Waalaikumsalam. Ali, kaifa haluk? Sulaiman, bi khair walhamdulillah. Ali, aina baituka ya Sulaiman? Sulaiman, baiti fi syari Ahmad Yani rokmu tis'ah. Ali, kam rokmu hatifika? Sulaiman, rokmu hatifi samaniyah khamsah sab'ah salasah arba'ah isnani wahid sittah tis'ah. Nah, ini hiwar yang pertama ya. Kemudian kalian perhatikan, setelah mendengarkan hiwar yang telah ibu bacakan tadi, nah tugas kalian yang pertama ya, nanti peragakan ya. Peragakan hiwar di atas di depan kelas dan sesuaikan dengan namamu masing-masing. Nah, karena kita masih belajar dari rumah, jadi nanti silahkan dibuat video ya. Dibuat video, kalian rekam hiwar ini dan nanti bisa dikirimkan ke ibu ya. Nah, sekarang kita lanjutkan ya. Itu tugas kalian yang pertama. Sekarang di sini ada gambar apa ini kira-kira? Di sini ada gambar, ada tulisannya baitun. Kira-kira baitun apa? Nah, baitun adalah rumah ya. Kemudian ini gambar apa kira-kira? Syari. Syari artinya jalan. Kemudian, ini ada yang mungkin pernah menggunakan ini ya. Nah, hatifun. Hatifun adalah telepon. Oke, sekarang kita lanjutkan materinya. Nah, lanjutkan materinya. Di sini sambungkan. Tugas kalian adalah sil ya. Sil itu artinya sambungkan. Tis'ah kira-kira sambungkan kemana sebelahnya? Sambungkan antara sebelah kiri dan sebelah kanan ya. Disambungkan menggunakan garis lurus. Boleh pakai penggaris ya, biar jelas nanti. Nah, tis'ah kira-kira yang mana sambungannya, pasangannya ya. Kemudian hatifun yang mana kira-kira pasangannya. Syari yang mana pasangan syari. Kemudian baitun yang mana pasangan baitun. Kemudian salasah yang mana pasangannya. Nah, silahkan kalian kerjakan, nanti bisa dikumpulkan. Oke, sekarang tugas berikutnya. Nah, ini karena kita ini hanya belajar daring ya. Nah, di sini kalian dia harus mendengarkan, tapi di sini kalian boleh
belajar melafalkan sendiri. Nah, ini 5 bahasa Arabnya apa? Silahkan dilafalkan. Sebagai contoh misalnya khamsah. Khamsah silahkan kalian lafalkan. Yang sudah kalian hafal nanti diberi tanda centang. Silahkan ya. Ini ada 10 soal ini. Nah, ada 10 soal nanti silahkan. Kemudian kita lanjut ke halaman berikutnya. Nanti yang punya buku silakan dibuka halaman 16 ya. Yang punya buku buka halaman 16. Nah, ini ada qiraah atau bacaannya ya. Nah, tadi judulnya masih al-unwan yaitu alamat. Cermati dan bacalah bacaan ini dengan bacaan yang baik dan benar. Hadza ya, hadza unwani. Ismi Hasan. Ana tilmizun fil madrasatil ibtidaiyatil islamiyah hukumiyah. Al-madrasatu fi syari Soekarno rokmu asyarah wa rokmu hatifi. Nah, ini sudah ibu bacakan tadi, boleh kalian bacakan di rumah ya. Kira-kira nomor teleponnya berapa ini? Kemudian hadza baiti. Baiti qoribun minal madrasah. Baiti fi syari Ahmad Yani rokmu salasah. Hadza sadiqi ismuhu Husain. Huwa tilmizun fil madrasatil ibtidaiyah islamiyah ahliyah. Al-madrasatu fi syari Imam Bonjol rokmu khamsah. Rokmu hatifiha. Nah, ini boleh juga kalian baca sendiri ini. Nah ya. Wa baiti Husain fi syari Hasanuddin rokmu salasah. Wa hadhihi sadiqati ismuha Aisyah. Hiya tilmizatul fil madrasatil ibtidaiyah islamiyah hukumiyah. Wa unwanu baitiha fi syari Sudirman rokmu samaniyah. Oke, sekarang sebelum kita menerjemahkan teks qiraah tadi, nah sekarang ada mufrodat tentang angka yang harus kamu hafalkan ya, kosakata tentang angka yang harus kamu hafalkan. Nah, rokmun itu ada nomor dan perhatikan nomornya ya, dari 1, 2, 3, 4, 5 sampai 9. Kemudian 1 bahasa Arabnya wahid. Wahid ya, 1, 2 isnani, 3 salasah, 4 arba'ah, 5 khamsah, 6 sittah, 7 sab'ah, 8 samaniyah, 9 tis'ah, 10 asyarah, kemudian 0 sifru. Nah sekarang untuk menghafal ini kalian bisa dengan sedikit nada ya, seperti kita bernyanyi. Misalnya seperti ini. Wahidun 1, isnani 2, salasatun 3, arba'atun 4, khamsatun 5,
Sittatun enam, sab'atun tujuh, samaniyatun delapan, tis'atun sembilan, asyaratun sepuluh, sifrun nol. Nah, itu bisa juga. Itu sebagai contoh saja agar kalian nanti menghafalnya lebih gampang ya. Silakan mau versi yang lain misalnya. Versi apapun boleh. Kalian untuk menghafal angka ini. Nah, setelah kalian hafal angka ini, kalian bisa menerjemahkan teks bacaan tadi. Nah, teks bacaan yang kita bacakan tadi. Sekarang kita terjemahkan teks bacaan tadi ya. Nah, perhatikan. Hadza unwani. Ini rumahku. Nah, perhatikan ini ada gambar rumah tadi ya. Nah, ini rumahku. Ismi Hasan. Namaku Hasan. Ana tilmidul fil madrasatil ibtidaiyah islamiyah hukumiyah. Jadi, saya seorang murid pada madrasah ibtidaiyah negeri. Al-madrasatu fi syari Soekarno Rokmu Asyarah. Nah, sekolah itu Jalan Soekarno nomor 10. Warokmu hatifi dan nomor teleponnya. Perhatikan tadi yang sudah kalian bacakan. Apa nomornya? Nah, dari sini ya mulainya. Nah, kalau membaca angka tetap seperti biasa ya, dari sebelah kiri ke sebelah kanan. Nah, tetap seperti biasa. Jadi bacanya kosong. Kosong berapa? Ayo. 0, 2, 8, 5. Kemudian 4, 1. 412575 itu nomornya ya. Kemudian hadza baiti, ini rumahku. Baiti qoribun minal madrasah, sekolahku dekat dari rumahku dekat dari sekolah. Baiti fi syari Ahmad Yani Rokmu Salasah, rumahku di Jalan Ahmad Yani nomor 3. Al-madrasatu fi syari Imam Bonjol Rokmu Khomsah, sekolah itu di Jalan Imam Bonjol nomor 5. Rokmu hatifiha, nomor teleponnya 02 85715392. Wa baitu Husain fi syari Hasanuddin Rokmu Salasa, dan rumah Husain di Jalan Hasanuddin nomor 3. Wa hadhihi sodiqoti, dan ini temanku. Ismuha Aisyah, namanya Aisyah. Hiya tilmidul fil madrasatil ibtidaiyah islamiyah hukumiyah, dia seorang siswa pada madrasah ibtidaiyah negeri. Wa unwanu baitiha fi syari Sudirman Rokmu Samaniyah, dan alamat rumahnya di Jalan Sudirman nomor 8. Nah, ini adalah arti dari teks bacaan dengan judul Hadza unwani, ini alamatku. Nah, sekarang tugas kalian, perhatikan. Tugas kalian yang pertama, nomor 1 ya. Ma unwanu madrasati Hasan, ya. Apa alamat sekolah Hasan? Nah, tadi di mana alamat sekolah Hasan itu? Misalnya fisyari titik-titik ya. Sekarang nomor 2.
Hal baitu Hasan qoribun minal madrasah? Apakah sekolah Hasan dekat dari apakah rumah Hasan dekat dari sekolah? Nah, kalau hal berarti jawabannya na'am. Baitu Hasan dan seterusnya. La baitu Hasan dan seterusnya ya. Nomor 3. Masmu sodiqi Hasan. Siapa nama teman Hasan? 4. Hal Aisyah tilmidul fil madrasati ibtidaiyah islamiyah hukumiyah. Apakah Aisyah seorang murid pada madrasah ibtidaiyah negeri? Silakan dijawab nanti ya. Dijawab, ditulis dengan rapi, dijawab dengan benar sesuai dengan arti teks bacaan tadi. Nah, sekarang tadi baru nomor 4 ya, sekarang ada nomor 5-nya. Nomor 5, Ma'unwanu baitu Ahmad ya, Husain ya. Di mana alamat rumah Husain? Kira-kira di mana itu? Fisyari ... Nah, sekarang kita lanjutkan lagi materi kita ya. Unzur wastami wa'aid. Lihatlah, dengarkan dan ulangi ya. Lihatlah, dengarkan dan ulangi. Nah, silakan dilihat tulisan ini, dilihat, dengarkan ibu membacanya dan silahkan kalian ulangi ya. Hadza baiti. Hadza baiti. Sekali lagi. Hadza baiti. Baiti fi syari Ahmad Yani rokmu salasah. Dengarkan baik-baik. Baiti fi syari Ahmad Yani rokmu salasah. Baiti fi syari Ahmad Yani rokmu salasah. Nah, jadi hadza baiti artinya ini rumahku. Baiti fi syari Ahmad Yani rokmu salasah. Rumahku di Jalan Ahmad Yani nomor 3. Jadi salasah itu 3 ya. Kemudian nah sebelahnya. Dzalika baiti. Dzalika baiti. Sekali lagi dengarkan baik-baik. Dzalika baiti. Baiti fi syari Soekarno rokmu sittah. Baiti fi syari Soekarno rokmu sittah. Dzalika baiti. Jadi itu rumahku. Baiti fi syari Soekarno rokmu sittah. Rumahku di Jalan Soekarno nomor 6. Nah, nomor 6. Nah, kemarin sudah Ibu jelaskan pada video pembelajaran sebelumnya kata tunjuk. Masih ingat? Isim isyarah hadza itu artinya ini untuk kata benda yang tergolong mudzakkar yang jaraknya dekat ini ya. Kemudian dzalika kata tunjuk jauh yang berarti itu untuk kata benda yang tergolong
mudzakkar untuk jaraknya jauh. Dia tunggal ya. Nah, sekarang lanjut. Aina baituka? Aina baituka? Sekali lagi dengarkan baik-baik. Aina baituka? Nah, aina ini merupakan kata tanya. Aina yang berarti di mana. Baituka, ka-nya itu kamu laki-laki. Jadi di mana rumahmu? Baiti fi syari mawar rokmu samaniyah. Baiti fi syari mawar rokmu samaniyah. Sekali lagi dengarkan. Baiti fi syari mawar rokmu samaniyah. Rumahku di Jalan Mawar nomor 8. Nah, sekarang berikutnya. Aina baituki? Nah, kalau tadi dia menggunakan kamu untuk laki-laki, sekarang kamu untuk perempuan. Aina baituki? Dengarkan. Aina baituki? Baiti fi syari Hasanuddin rokmu arba'ah. Baiti fi syari Hasanuddin rokmu arba'ah. Sekali lagi. Baiti fi syari Hasanuddin rokmu arba'ah. Di mana rumahmu? Rumahku di Jalan Hasanuddin nomor 4. Nah, inilah ada penggunaan isim isyarah, kemudian penggunaan nomor dalam menanyakan alamat rumah, nomor, jalan, dan seterusnya ya. Nah, silakan ini kalian lafalkan dengan baik dan benar, dilafalkan berulang-ulang agar kalian faham dengan lafal yang baik ya. Berikutnya, ayo saling bertanya bersama temanmu. Nah, jadi kita saling bertanya menggunakan kata tanya aina. Sebagai contoh di sini perhatikan ya. Nah, ini masih seputar alamat jalan dan nomor rumah. Jadi alamat rumah itu biasanya ada jalan, kemudian nomor rumah. Aina baituka? Di mana alamatmu? Baiti fi syari mawar rokmu samaniyah. Rumahku di Jalan Mawar nomor samaniyah. Masih ingat berapakah samaniyah itu? Samaniyah adalah 8 ya. Nah, sekarang nah ini nomor 1 ya. Ada mawar, ada samaniyah. Jadi nama jalannya adalah mawar, nomornya adalah 8. Kita rubah ke dalam bahasa Arab menggunakan kata tanya aina. Nah, sekarang alamat rumahnya itu di Jalan Hasanuddin nomor 9. Nah, 9 masih ingat tak bahasa Arabnya apa 9? 9 bahasa Arabnya adalah tis'ah. Nah, kita gunakan. Nah, aina baituka? Jadi baiti fi syari, mawarnya kita ganti Hasanuddin
rokmu tis'ah. Nah, ibu ulangi ya. Aina baituka, baiti fi syari Hasanuddin, rokmu tis'ah. Oke, sekarang berikutnya. Aina baituka, baiti fi syari Soekarno, rokmu salasah. Aina baituka, baiti fi syari Soekarno, rokmu salasah. Kemudian, nah ini ada jalannya Hasanuddin, nomornya nomor 10. 10 apa ya bahasa Arabnya? Asyarah ya. Oke. Masih seperti yang tadi ya, menggunakan kata tanya aina. Aina baituka, baiti fi syari Ahmad Yani, rokmu asyarah. Ulangi. Aina baituka, baiti fi syari Ahmad Yani, rokmu asyarah. Nah, sekarang masih ada satu ini. Nah, masih penggunaan yang tadi ya, masih menggunakan kata tanya aina. Jadi jalannya kita ganti Sudirman, nomornya kita ganti 7. Masih ingat apa 7 bahasa Arabnya? Sab'ah. Oke. Aina baituka, baiti fi syari Sudirman, rokmu sab'ah. Ulangi. Aina baituka, baiti fi syari Sudirman, rokmu sab'ah. Nah, kita ini menggunakan kata ka. Ka itu adalah kamu untuk laki-laki. Bagaimana kalau dia kamu untuk perempuan? Ya tinggal kita ganti saja. Gantinya ka menjadi ki sebagai contoh. Aina baituki. Nah, jawabannya tetap menggunakan baiti ya. Baiti fi syari Mawar, rokmu samaniyah. Nah, sekarang aina baituki, baiti fi syari Hasanuddin, rokmu tis'ah. Berikutnya. Aina baituki, baiti fi syari Soekarno, rokmu salasah. Oke. Paham kan? Kedengaran ya? Bisa dengar dengan jelas ya apa yang Ibu ucapkan? Aina baituki, baiti fi syari Ahmad Yani, rokmu asyarah. Nah, untuk alamat terakhir. Aina baituki, baiti fi syari Sudirman, rokmu sab'ah. Nah, kita sudah menggunakan kata tanya aina dan menjawab dengan alamat yang lengkap dengan jalan dan nomor teleponnya. Nah, sekarang untuk berikutnya, ubah sesuai pada kolom di bawah ini. Nah, ini ada apa ini? Perhatikan nomor rumah. Ada nomor rumah di sini, silakan dirubah. Nah, contoh nomor 1, misal ya, misalnya ada 5 dan 3. 5 bahasa Arabnya adalah khamsah, 3 bahasa Arabnya adalah salasah. Nah, perhatikan. Rokmu baiti khamsah. Kemudian rokmu baitika salasah. Nah, ulangi caranya. Rokmu baiti
khamsah, karena ini khamsah ya. Kemudian raqmu baitika salasah. Nah, sekarang kita coba kerjakan nomor 1. Ada khamsah dan salasah masih ya. Nah, raqmu baiti khamsah, raqmu baitika salasah. Sekarang nomor 2, 9 dan 6. 9 adalah tis'ah, 6 adalah sittah ya. Raqmu baiti tis'ah wa raqmu baitika sittah. Sekarang kita ulangi coba. Nomor 2. Raqmu baiti tis'ah wa raqmu baitika sittah. Oke, sekarang nomor 3. Ada 8 dan ada 5. 8 samaniyah, 5 khamsah. Raqmu baiti samaniyah wa raqmu baitika khamsah. Ulangi. Raqmu baiti samaniyah, raqmu baitika khamsah. Oke, sekarang nomor 4 ya. Nomor 4 salasah dan samaniyah. Raqmu baiti salasah, raqmu baitika samaniyah. Ulangi. Raqmu baiti salasah, raqmu baitika samaniyah. Nah, sekarang terakhir kita ubah lagi ya, yang terakhir. Raqmu baiti salasah, raqmu baitika arba'ah. Ulangi. Raqmu baiti salasah, raqmu baitika arba'ah. Nah, ini adalah kita mengubah nomor ini dari ke bahasa Arabnya. Nah, ya, mengubah dengan raqmu baiti titik, kemudian raqmu baitika titik. Nah, semoga kalian paham ya. Nanti ada tugas berikutnya lagi ya. Oke, sekarang ubah sesuai pada contoh di bawah ini. Perhatikan misal. Nah, misal ya. Misal hadza Ali baituhu fi titik mawar raqmu titik. Nah, kita rubah menjadi kalimat yang sempurna. Hadza Ali baituhu fi syari mawar raqmu khamsah. Nah, sekarang ada gambar rumah ya. Ada gambar rumah. Sekarang perhatikan gambar rumah yang pertama ya. Gambar rumah yang pertama. Perhatikan nomornya dari sini nih. Nah, itu yang kecil nomornya. Nomor berapa itu? Ada nomor 8. Kira-kira 8 apa ya bahasa Arabnya 8? Nah, 8 masih ingat gak apa itu 8? 8 bahasa Arabnya adalah bukan 8 ya, maaf. Ini 7. 7 bahasa Arabnya adalah sab'ah. Nah, oke, sekarang kita rubah. Hadza Ahmad baituhu fi titik. Nah, titik ini kita isi dengan syari. Jadi fi syari mawar raqmu sab'ah. Oke, sekarang ulangi.
Nah, perhatikan ada nomornya di atas tadi. Jadi nomor 7. 7 adalah sab'ah ya. Hadza Ahmad baituhu fi syari matahari rokmu sab'ah. Oke, sekarang ada alamat yang kedua. Nah, yang kedua ini nomor 8. 8 bahasa Arabnya adalah samaniyah. Kita ubah kembali. Hadhihi Aisyah baituha fi titik syari mawar rokmu. Nah, samaniyah. Nah, kita ngambilnya nomornya dari sini, dari alamat ini. Alamat si Aisyah ini. Jadi ya, ini Aisyah rumahnya di syari tadi di jalan mawar rokmu nomor samaniyah. Nah, untuk yang pertama tadi kita menggunakan ini ya, menggunakan kata tunjuk atau isim isyarah hadza. Nah, hadza kenapa pakai hadza? Karena Hasan ini adalah muzakkar ya. Jadi hadza Hasan Ahmad ya. Hadza Ahmad. Karena Ahmad adalah muzakkar, maka kita menggunakan isim isyarahnya hadza. Jadi hadza Ahmad baituhu fi syari matahari rokmu sab'ah. Jadi ini Ahmad rumahnya di jalan matahari nomor 7. Oke, kita lanjutkan berikutnya. Berikutnya adalah perhatikan nomor rumahnya. Perhatikan di nomor rumahnya ya. Nah, nomor rumah sini nomor rumahnya. Ini. Nomor rumahnya adalah 10. 10 ini apa bahasa Arabnya? Asyarah. Nah, asyarah bahasa Arabnya. Jadi gunakan kata tanya aina, karena ini adalah kalimat tanya ya. Kita menggunakan kata tanya aina. Aina yang berarti di mana. Nah, aina titik-titik ya Umar. Berarti jawaban baiti fi titik melati rokmu titik. Nah, sekarang kita isi ini. Aina baituka ya Umar baiti fi syari melati rokmu asyarah. Nah, coba dengarkan lagi. Perhatikan betul-betul. Nomor rumah adalah ini ya, asyarah 10 ya. Aina baituka ya Umar baiti fi syari melati rokmu asyarah. Nah, nanti kita ulangi lagi ya. Nah, sekarang ini harus diisi. Ada baituka ya Hindun. Baituki, karena dia Hindun ini adalah perempuan ya, jadi baituki. Nah, aina baituki ya Hindun baiti fi syari. Nah, ada enggak jalan sini ya? Jalan apa kira-kira Hindun ini? Fi syari, ya kita anggap mawar saja ya. Fi syari mawar. Nah, kita anggap mawar. Rokmu nomor 15. 15 bahasa Arabnya apa? 15. Nah, silakan nanti kalian cari. Nah, soal ini nanti silakan kalian jawab ya, kalian tulis dengan rapi, tulisnya yang bagus, yang rapi ya. Kalian jawab betul-betul seperti contoh tadi. Nanti silakan dikumpulkan
kalau bisa menulis jangan pakai pulpen, pakai pensil saja nulisnya. Kenapa pakai pensil? Karena kalian masih dalam tahap belajar menulis bahasa Arab, menulis huruf hijaiyah. Jadi kalau pensil itu kalau salah nanti gampang untuk dihapusnya. Kalau pulpen kalau salah banyak tip X-nya. Nah, jadi ibu ngoreksi pun lebih gampang ya ngoreksinya. Nah, ini ada beberapa latihan yang sudah ibu berikan. Nanti latihan-latihan ini kalian tulis dengan rapi. Boleh nanti bertanya kepada siapapun di rumahnya, boleh ya. Kalau punya orang tua yang bisa membantu dalam bahasa Arab silahkan. Atau mau bertanya kepada guru ngaji barangkali bisa silahkan, atau guru lesnya juga silahkan ya. Sekarang latihan berikutnya yaitu tentang madrasah. Nah, kalau sebelumnya itu menanyakan tentang alamat rumah ya, alamat rumah. Sekarang tentang alamat madrasah. Alamat madrasah atau alamat sekolah. Nah, sekarang masih menggunakan kata tanya aina yang berarti di mana. Aina titik-titik ya Hasan madrasati fi titik-titik kusuma rokmu titik-titik. Nah, untuk nomor silahkan kalian lihat di sekolah. Nah, pada gambar madrasah ini ada nomor madrasahnya. Nah, nomor madrasah ini kita rubah dalam bahasa Arab. Nah, ini angka 9. Nah, apa 9 bahasa Arabnya? Masih ingat pelajaran sebelumnya? Masih ingat? Kita ulangi sebentar ya. Nah, kita ulangi sebentar. Wahidun satu isnani dua salasatun tiga arbaatun empat khamsatun lima sitatun enam sab'atun tujuh samaniatun delapan tis'atun sembilan asyaratun 10 sifrun 0. Nah, ini sekedar mengingat kembali pelajaran kita sebelumnya itu tentang hafalan angka dalam bahasa Arab. Nah, kita kembali ke pelajaran yang tadi latihannya. Aina titik ya Hasan. Nah, Hasan ini adalah seorang laki-laki. Maka kita juga harus menggunakan kata ganti atau domir yang laki-laki ya. Nah, aina madrasatuka ya Hasan madrasati fi titik-titik kusuma. Berarti di sini ada fi di jalan. Apa jalan bahasa Arabnya? Jalan adalah syari. Jadi fi syari kusuma rokmu nomor. Nah, nomornya silakan diperhatikan. Ini nomor 9. 9 tadi bahasa Arabnya adalah tis'ah. Maka rokmu tis'ah. Oke. Paham ya kira-kira ya. Sekarang nomor sebelahnya lagi. Nah, di sini kira-kira ada sebuah apa ya ini? Ada tanaman, bunga. Nah, oke. Sekarang kita perhatikan. Ma hadhihi ya Fatimah. Nah, kenapa dia pakai hadhihi? Karena yang kita tanyakan ini adalah muannas. Hadiqoh. Hadiqoh itu adalah kategori muannas. Nah, ma hadhihi ya Fatimah. Hadhihi hadiqoh jamilah. Ainal hadiqoh. Al hadiqoh fi titik-titik. Ya, perhatikan ya. Al hadiqoh fi titik-titik
Imam Bonjol, berarti ini nama jalan. Nah, al-hadiqah fi titik Imam Bonjol. Imam Bonjol itu nama jalan. Berarti di sini artinya jalan yang harus kita jawab ya. Kemudian rokmu. Kira-kira berapa nomornya? Nah, sekarang perhatikan kembali. Di sini ada nomor. Nomor berapa ini? Nomor 8. Nah, 8 kita rubah menjadi bahasa Arabnya berapa? 8 adalah samaniyah. Nah, jadi kita ulangi ya. Ma hadhihi ya Fatimah, hadhihi hadiqah jamilah. Ainal hadiqah? Al hadiqah fi titik berarti fi syari Imam Bonjol rokmu samaniyah. Nah, sekarang kita terjemahkan kira-kira apa yang tanyakan ya. Ma hadhihi ya Fatimah, apa ini wahai Fatimah? Hadhihi hadiqah jamilah, ini adalah taman yang indah. Nah, taman yang indah. Ainal hadiqah, di mana taman itu? Al hadiqah, taman itu fi syari Imam Bonjol, di jalan Imam Bonjol rokmu samaniyah. Jadi nomor 8. Nah, ini sekarang kita lanjutkan kembali. Nah, latihan berikutnya. Nah, di sini menyambung. Di sini adalah menyambung sebuah kata. Nanti huruf hijaiyah ini kalian sambungkan menjadi mufradat, menjadi kata. Perhatikan, ada ha, mim, sin, ha. Kemudian menjadi khamsah, nita ya, tak marbutoh ya. Kemudian ada waw, alif, ha, dal. Nah, kira-kira sambung menjadi apa dia? Nah, disambung menjadi apa? Oke, nanti silahkan kalian jawab saja ya. Nah, kemudian nomor 2. Ada sa, alif lam, sa lagi, kemudian tak marbutoh. Nah, menjadi apa dia kalau disambung? Nah, oke. Ingat kalau yang ada tasdid berarti dia 2 ya. Kemudian nomor berikutnya ada ta, sa, ain, tak marbutoh. Oke. Nomor 1. Nah, perhatikan nomor 1. Berarti jawabannya apa? Waw, alif, ha, dal, jadi wahidah ya, atau wahid ya. Wahid. Wahid artinya, masih ingat apa arti wahid? Wahid artinya satu. Kemudian nomor 2. Kita sambung menjadi salasah. Salasah. Salasah apa? Berapa salasah? 3. Oke, sekarang berikutnya. Nah, apa? Ya, ada ta dan sin. Jadi tis'ah. Tis'ah. Berapa tis'ah? Berapa tis'ah? Tis'ah. Berapa tis'ah? Ada yang bisa? Ayo. Berapa ini kalau tis'ah? Tis'ah adalah 9. Ya, sekarang. Nah, kalau tadi itu hanya disambung saja, berikutnya ini kata yang diacak, huruf yang diacak nanti kalian sambung menjadi sebuah kata. Misal ya, ain, ada tak marbutoh, ada ba, ada sin, menjadi sab'ah. Iya. Sekarang nomor 6. Nah, nomor 6. Siapa ya kira-kira yang bisa? Ayo perhatikan sebentar.
Nah, nomor 6 menjadi apa kira-kira? Menjadi, ingat kalau dia tasdid berarti ininya ada 2 ya, taknya. Kenapa bisa 2? Karena dia ada tasdidnya. Dia menjadi sittah. Nah, sittah berapa? Kalau sittah 6. Sekarang 7. Nah, 7 perhatikan. 7. Nomor 7 perhatikan. Siapa yang bisa kira-kira nomor 7? Ada? Ayo, siapa bisa nomor 7? Nah, silakan nanti dijawab ya. Nah, sekarang nomor 8. Ayo yang bisa nomor 8. Nah, silakan. Untuk nomor 7 dan nomor 8 nanti kalian latihan menjawab di rumah ya. Nah, sekarang kita akan coba membahas soal ulangan umum, soal pas pada tahun-tahun sebelumnya ya. Nah, yang pertama, sabahul khair ya sodiqoti. Nah, kira-kira jawabannya apa? Selamat pagi. Kira-kira jawabannya apa? Apakah ahlan wa sahlan atau sobahun nur atau ahlan bik? Sobahal khair. Nah, kira jawabannya sobahal khair. Berarti jawabannya adalah selamat pagi wahai temanku. Berarti jawabannya sobahan nur ya. Jadi sobahal khair berarti sobahun nur. Sekarang nomor 2 ya. Ma unwanu madrasati Hasan. Ma unwanu madrasati Hasan. Nah, pertanyaannya, arti kata yang bergaris bawah adalah, ya yang di garis bawah apa? Unwanu. Unwanu artinya masih ingat? Apa arti unwanu? Alamat, nama, nomor, atau jalan. Unwanu artinya alamat. Ya. Oke, sekarang berikutnya. Hadza baiti huwa syari Sudirman ... arba'ah. Nah, ini rumahku. Dia jalan Sudirman ... 4. Berarti yang ditanyakan adalah nomornya. Apa nomor dalam bahasa Arabnya? A. Huwa. B. Unwan. C-nya rokmu. D-nya syari. Nah, berarti jawabannya rokmu. Berikutnya nomor 3. Ma unwanuka ya Ibrahim ... syari cempaka rokmu salasah. Apa alamatmu wahai Ibrahim ... jalan cempaka nomor 3. Berarti jawabannya kira-kira unwani, unwanuka, unwanuki, unwanu. Kira-kira jawabannya nih tanyakan adalah ma unwanuka ya Ibrahim. Berarti jawabannya unwani, alamatku jalan cempaka nomor 3.
Oke, berikutnya. Nomor 5. Hadza sodiqi titik-titik Ibrahim. Nah, perhatikan Ibrahim ini hadza. Hadza adalah isim isyarah untuk mudzakkar. Jadi ini temanku titik-titik Ibrahim. Ibrahim adalah seorang laki-laki. Maka kita gunakan ismun, ismi, ismuha, atau ismuhu. Yang kita gunakan adalah nyanya, adalah nya untuk laki-laki. Nya untuk laki-laki, ismuha apa? Ha apa hu? Ha ini nya untuk perempuan, hu ini nya untuk laki-laki. Maka jawabannya adalah ismuhu. Kita lengkapi. Hadza sodiqi ismuhu Ibrahim, ya. Ini temanku namanya Ibrahim. Nah, sekarang nomor 6. Nah, nomor 6 perhatikan. Nah, apa nomor teleponmu wahai Yunus? Apa nomor teleponmu wahai Yunus? Bahasa Arabnya adalah, nah ini bahasa Indonesia kita ubah ke dalam bahasa Arab. Yang A perhatikan, marokmu tilifunika ya Yunus. Kemudian B-nya, marokmu baitika ya Yunus. Jimnya, marokmu madrasatika ya Yunus. Kemudian dalnya, marokmu tilifunika ya Hamid. Nah, apa nomor teleponmu wahai Yunus? Jadi apa rokmu tilifunika ya Yunus. Oke. Sekarang nomor berapa ini? Nomor 7. Titik. Nah, unwani syari'u juanda rokmu arba. Nah, berarti yang diminta adalah kalimat tanya. Ini artinya alamatku Jalan Juanda nomor 3. Yang diminta adalah kalimat tanya. Nah, apakah hal unwanuka atau ma unwanuka atau mata unwanuka atau man unwanuka? Jawabannya adalah ma unwanuka. Unwani syari'u juanda rokmu arba'ah. Oke, berikutnya nomor 8. Ya. Nomor 8, unzur surat. Unzur suratun. Lihatlah gambar. Nah, gambar di samping bahasa Arabnya adalah ini gambar apa? Gambar telepon. Nah, telepon bahasa Arabnya tilifun syari rokmun baitun. Ya, bahasa Arabnya adalah tilifun. Jadi telepon. Oke, sekarang kita lanjutkan kembali. Nomor 9. Ini ada sebuah percakapan. Nah, Ali titik-titik unwanu madrasatika ya Ibrahim. Ibrahim madrasati syari baru rokmu wahid. Nah, kira-kira pakai kata tanya apa? Ma, hal, mata, atau man. Maka gunakan kata tanya ma rokmu madrasatika ya Ibrahim madrasati syari baru rokmu wahid. Oke, sekarang nomor 10. Nah, nomor 10 ini perintahnya adalah
Disusun, ini ada kata yang diacak, kalian susun menjadi kalimat yang sempurna. Syari baiti rokmu bahlawan, kemudian khamsah unwan. Nah, kira-kira nomor 1. Perhatikan nomor 1A. Unwan syari baiti rokmu bahlawan khamsah. B-nya unwan baiti syari rokmu bahlawan khamsah. Kemudian C-nya unwan baiti syari bahlawan rokmu khamsah. D. Unwan baiti syari bahlawan khamsah rokmu. Jadi kalau kita susun menjadi apa? Unwanu baiti syari'u, unwanu baiti syari'u bahlawan rokmu khamsah. Nah, inilah beberapa latihan yang bisa Ibu jelaskan pada kesempatan ini, mulai dari isian singkat, kemudian menyambung huruf hijaiyah, kemudian menerjemahkan belum ya, merubah ke dalam bahasa Arab yang isiannya belum ada, kita tulis bahasa Arabnya, kemudian yang terakhir adalah pilihan ganda. Nah, inilah beberapa latihan yang bisa Ibu berikan pada kesempatan ini. Silakan disimak materinya dulu, dengarkan, pahami, kemudian hafalkan mufradatnya agar kalian bisa menjawab soal kita pada materi kali ini, yaitu materi tentang unwanu, tentang alamat. Ibu akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.